Kamu pernah nggak sih merasa bingung mau mulai investasi dari mana? Di satu sisi, kamu pengen punya masa depan finansial yang aman. Tapi di sisi lain, dunia investasi itu terasa rumit dan penuh istilah teknis. Apalagi kalau kamu bukan dari latar belakang ekonomi. Bicara soal saham, obligasi, indeks, semua terdengar asing, belum lagi rasa takut rugi. Kalau salah langkah, uang bisa hilang begitu aja. Nah, di tengah kebingungan itu, muncullah satu produk yang katanya cocok untuk pemula. Reksadana. Tapi pertanyaannya sekarang, apa sih sebenarnya reksadana itu? Kenapa banyak orang bilang ini aman untuk yang baru mulai? Dan gimana cara kerjanya? Tenang, di video ini kita akan kupas semua tentang reksadana. Mulai dari yang paling dasar, sampai ke cara memilih produk reksadana yang cocok buat kamu. Kita bakal bahas dengan bahasa yang santai dan mudah dimengerti. Tanpa ribet, tanpa istilah teknis yang bikin pusing. Karena seharusnya, investasi itu nggak bikin stres. Yuk, kita mulai perjalanan memahami reksadana dari awal. Sampai kamu bisa bilang, oh, ternyata begini cara kerjanya. Bayangkan kamu dan 100 orang lain sama-sama ingin investasi, tapi masing-masing cuma punya uang kecil, misalnya Rp100.000. Kalau sendiri-sendiri, mungkin cuma cukup beli 1-2 saham. Tapi kalau digabung, jadi bisa beli banyak saham, obligasi, atau aset lainnya. Nah, disinilah konsep reksadana. Muncul reksadana itu ibarat keranjang besar uang dari banyak investor dimasukkan ke dalam satu wadah, lalu dikelola oleh seorang profesional bernama manajer investasi. Tugas mereka adalah memilih di mana uang itu diinvestasikan, apakah di saham, obligasi, pasar uang, atau campuran semuanya tujuannya. Tentu saja, untuk menghasilkan keuntungan, setiap investor akan memiliki unit penyertaan, semacam bukti bagian kamu dari reksadana tersebut. Nilai unit ini bisa naik atau turun tergantung kinerja investasi di dalamnya. Jadi, meskipun kamu nggak ngerti cara baca grafik saham atau belum tahu strategi beli jual obligasi, kamu tetap bisa ikut main di pasar modal lewat reksadana mudah, kan? Dan karena dikelola profesional, kamu nggak perlu mantengin harga saham tiap hari, cukup pantau perkembangan nilai investasimu lewat aplikasi atau laporan dari manajer investasi. Inilah kenapa banyak orang menyebut reksadana sebagai investasi autopilot. Kamu tinggal setor dan biarkan profesional yang bekerja, tapi tunggu dulu. Reksadana itu ternyata nggak cuma satu jenis. Ada beberapa jenis dengan risiko dan potensi return yang berbeda. Penting banget buat tahu bedanya. Sebelum kamu investasi, jenis pertama adalah reksadana pasar uang. Semua uang ditempatkan di deposito dan surat utang jangka pendek. Risikonya rendah, tapi return-nya juga lebih kecil, kocok buat kamu yang baru mulai dan ingin aman dulu. Jenis kedua, reksadana pendapatan tetap. Sebagian besar uang diinvestasikan ke obligasi, risikonya sedang, dan return-nya bisa lebih menarik dari pasar uang. Yang ketiga, reksadana campuran. Sesuai namanya, ini gabungan antara saham, obligasi, dan instrumen. Pasar uang, risikonya sedang ke tinggi, tergantung komposisinya. Dan terakhir, reksadana saham. Ini yang paling agresif, sebagian besar uang ditempatkan di saham, return-nya bisa besar, tapi fluktuasinya juga tinggi. Kalau kamu siap dengan risiko dan ingin jangka panjang, ini bisa jadi pilihan. Jadi sebelum memilih, pastikan kamu tahu dulu profil risikomu. Apakah kamu tipe konservatif, moderat, atau agresif? Karena jenis reksadana yang cocok buat orang lain belum tentu cocok buat kamu. Ingat, dalam investasi, kenali dirimu dulu sebelum kenali produk. Sekarang mari kita bedah. Gimana sih uang kamu bisa bertumbuh di reksadana? Misalnya, kamu invest Rp100.000 di reksadana saham. Manajer investasi akan mengalokasikan dana kamu ke berbagai saham pilihan. Misalnya saham perusahaan teknologi, perbankan, atau energi. Nilai dari saham-saham itu bisa naik atau turun setiap hari. Tapi karena dana kamu dikelola oleh profesional, mereka tahu kapan saatnya beli dan kapan jual. Mereka juga melakukan diversifikasi. Artinya uang kamu nggak ditaruh di satu tempat saja. Kalau satu saham turun, masih ada saham lain yang bisa menyeimbangkan. Inilah yang disebut sebagai manajemen risiko. Setiap hari, nilai reksadana akan dihitung dan dipublikasikan dalam bentuk NAB, nilai aktiva bersih, per unit. Kalau NAB naik, artinya nilai investasimu bertambah. Kalau NAB turun, ya nilainya ikut turun juga. Tapi karena reksadana adalah investasi jangka menengah hingga panjang,
pergerakan harian ini nggak perlu terlalu dikhawatirkan. Yang penting adalah tren jangka panjangnya. Dan selama kamu memilih reksadana yang sehat dan dikelola oleh manajer investasi, terpercaya uangmu akan terus bekerja untukmu. Bahkan saat kamu tidur, mari kita lihat studi kasus nyata. Namanya Andi, seorang karyawan biasa di Jakarta. Tahun 2014, ia mulai investasi reksadana pasar uang dengan hanya Rp500.000 per bulan. Ia yang nggak ngerti soal saham dan nggak punya waktu memantau pasar, tapi ia disiplin menabung setiap bulan. 2 tahun kemudian, ia beralih ke reksadana pendapatan tetap. Lalu setelah merasa cukup nyaman, ia mulai menaruh sebagian dana di reksadana saham. 8 tahun berlalu, total dana yang sudah Andi setorkan mencapai kurang dari Rp50 juta. Tapi karena pertumbuhan nilai investasi, nilainya kini menjadi hampir Rp90 juta. Ini bukan karena Andi jenius, tapi karena ia konsisten dan sabar. Pelajaran pentingnya, mulailah dari kecil dan mulailah sekarang. Reksadana memberikan kamu jalan untuk berinvestasi, meski kamu bukan ahli keuangan. Dan waktu adalah teman terbaikmu. Semakin lama kamu bertahan, semakin besar potensi hasilnya. Tapi tentu saja, nggak semua orang punya pengalaman semanis Andi. Banyak juga yang salah langkah dan kecewa. Salah satu kesalahan terbesar adalah berpikir jangka pendek. Banyak investor pemula yang tergoda untuk menarik dana saat nilai reksadananya turun sedikit. Padahal, penurunan itu seringkali bersifat sementara. Ada juga yang asal pilih reksadana hanya karena return-nya tinggi, tanpa melihat track record atau siapa manajer investasinya, atau bahkan beli hanya karena ikut-ikutan teman. Ini investasi, bukan arisan. Kamu harus tahu kenapa kamu memilih produk itu. Lalu ada juga yang nggak pernah baca laporan perkembangan dana. Padahal, semua data itu tersedia gratis dan bisa dipantau secara berkala. Jangan biarkan uangmu bekerja tanpa kamu tahu apa yang sedang terjadi. Dan yang paling fatal, menaruh semua uang hanya di satu jenis reksa. Dana diversifikasi itu penting. Dengan membagi ke beberapa jenis, risiko bisa lebih terkontrol. Jadi, pelajari produkmu dan jangan buru-buru panik hanya karena naik turun sesaat. Terakhir, kita bicara soal mindset. Karena dalam dunia investasi, pola pikir adalah kunci utama. Kamu harus punya mindset jangka panjang. Ingat bahwa investasi bukan soal cepat kaya, tapi soal membangun masa depan, keuangan yang lebih stabil. Reksadana bukan jalan pintas untuk jadi miliarder dalam semalam, tapi ini adalah kendaraan yang bisa membawa kamu ke tujuan. Asal kamu sabar dan konsisten, pahami bahwa akan ada masa naik dan turun. Pasar bisa bergejolak karena kondisi global, politik, atau ekonomi. Tapi yang menentukan hasil akhir adalah seberapa disiplin kamu bertahan. Kalau kamu bisa tahan godaan untuk menarik dana saat turun, dan terus menabung saat yang lain panik, kamu sedang membangun kekayaanmu perlahan, tapi pasti itulah kekuatan reksadana. Dan itulah kenapa produk ini sangat cocok bagi siapa saja yang ingin mulai berinvestasi, tanpa harus jadi ahli dulu. Jika kamu suka dengan konten seperti ini, klik tombol subscribe dan like untuk support channel ini. Dan share ke temanmu yang butuh insight seperti ini. Kita sudah sering menyebut istilah manajer investasi, tapi siapa mereka sebenarnya? Dan bagaimana mereka bekerja? Manajer investasi adalah pihak yang mendapat izin resmi dari OJK atau otoritas jasa keuangan. Tugas utamanya adalah mengelola dana milik investor. Mereka bekerja di perusahaan manajer investasi, dan setiap harinya mereka memantau pergerakan pasar, menganalisis emiten, serta menentukan strategi beli jual agar dana kamu tumbuh optimal. Mereka bukan sekadar penjaga dana, tapi pelaku aktif yang setiap hari membuat keputusan penting atas dana kita. Misalnya, hari ini mereka bisa menjual sebagian saham sektor energi, lalu memindahkannya ke sektor perbankan. Karena melihat potensi pertumbuhan di sana, keputusan-keputusan ini bukan berdasarkan insting semata, tapi berdasarkan riset pasar, laporan keuangan perusahaan, analisa tren ekonomi global, dan tentu saja pengalaman di Indonesia sendiri. Ada banyak perusahaan manajer investasi terpercaya seperti Mandiri Investasi, Schroders, Bahana TCW, dan lainnya. Setiap manajer investasi memiliki tim analis dan fund manager yang mengelola portofolio sesuai jenis produk reksadananya. Yang perlu kamu tahu adalah, kamu sebagai investor punya hak untuk tahu siapa yang mengelola uangmu. Biasanya, informasi lengkap ini bisa kamu lihat di prospektus atau fakta ringkas reksadana. Jadi jangan asal beli, cari tahu dulu.
siapa manajer investasimu, berapa lama pengalaman mereka, dan bagaimana performa produk reksadana yang mereka kelola dalam 5 hingga 10 tahun terakhir. Karena manajer investasi adalah ujung tombak yang menentukan sukses atau tidaknya uang kamu bekerja. Oke, sekarang kamu sudah paham konsep dan cara kerja reksadana. Pertanyaannya, gimana cara mulainya? Kabar baiknya, saat ini memulai investasi reksadana sangat mudah. Bahkan bisa dilakukan dari handphone. Langkah pertama adalah pilih platform terpercaya. Bisa lewat aplikasi seperti Bibit, Bareksa, Ajaib, atau lewat bank langsung. Setelah daftar dan verifikasi identitas, kamu tinggal pilih produk reksadana. Tapi ingat, sebelum beli, pahami dulu profil risikomu. Kebanyakan aplikasi sekarang menyediakan fitur kuis risiko. Cukup jawab beberapa pertanyaan, dan sistem akan menyarankan jenis reksadana yang sesuai. Misalnya, kalau kamu tergolong konservatif, kamu akan disarankan reksadana pasar uang. Kalau moderat, mungkin reksadana pendapatan tetap atau campuran. Kalau agresif, bisa coba reksadana saham. Setelah itu, tentukan jumlah dana yang ingin kamu investasikan dan kabar baiknya lagi, kamu bisa mulai hanya dengan Rp100.000, atau bahkan kurang dari itu di beberapa platform. Setelah beli, kamu bisa memantau kinerja reksadana di dashboard aplikasi. Biasanya ada grafik, laporan harian NAB, dan informasi transaksi, dan kamu bisa top up kapan saja, atau tarik dana, redemption, dengan proses yang cukup cepat, antara 1-5 hari kerja. Itulah kemudahan reksadana hari ini. Praktis, fleksibel, dan cocok untuk kamu yang ingin investasi, tapi punya waktu terbatas. Mungkin kamu bertanya-tanya, apakah reksadana dikenakan pajak? Atau apakah investasi ini benar-benar aman? Mari kita bahas satu-satu. Pertama, soal pajak reksadana punya keistimewaan yang cukup menguntungkan, karena keuntungan dari kenaikan NAB reksadana tidak dikenakan pajak langsung kepada investor. Berbeda dengan deposito atau dividen saham yang kena pajak, tapi tetap, kamu harus waspada kalau hasil investasimu sudah cukup besar karena saat kamu mencairkan dananya dan total penghasilanmu dalam setahun melebihi batas tertentu, kamu tetap wajib melaporkan dalam SPT tahunan sebagai bagian dari pendapatan. Jadi, walaupun tidak langsung dipotong, tetap ada tanggung jawab sebagai wajib pajak. Kedua, soal legalitas reksadana di Indonesia. Diatur dan diawasi langsung oleh OJK. Setiap produk yang dijual ke publik wajib terdaftar dan memiliki izin, dan informasi tentang produk tersebut wajib dipublikasikan secara transparan. Mulai dari prospektus, portofolio, hingga NAB harian OJK juga mewajibkan adanya bank kustodian, yaitu pihak ketiga yang menyimpan aset reksadana, agar tidak bisa disalahgunakan oleh manajer investasi, artinya dana kamu tidak bisa digelapkan seenaknya. Jadi, secara regulasi, reksadana adalah salah satu produk investasi yang paling aman. Tapi tentu saja, aman bukan berarti tidak berisiko, risikonya tetap ada, tergantung jenis produk yang kamu pilih. Tapi, dari sisi hukum, reksadana sangat solid dan terstruktur dengan baik. Membuatnya jadi pilihan yang ideal untuk kamu yang baru mulai atau ingin investasi tanpa drama. Kita sudah membahas banyak hal. Mulai dari pengertian, jenis, cara kerja, studi kasus, hingga praktik dan legalitas. Sekarang mari kita simpulkan reksadana adalah untuk kamu yang pengen mulai investasi tapi belum paham cara kerja saham, gak punya waktu buat memantau pasar tiap hari. Ingin uangmu dikelola oleh profesional, tapi tetap bisa dipantau. Punya modal kecil, tapi ingin investasi jangka panjang. Sabar, konsisten, dan realistis soal return investasi. Kalau kamu termasuk salah satunya, reksadana adalah pilihan logis dan bijak. Tapi, jika kamu ingin kontrol penuh atas tiap keputusan investasi atau siap ambil risiko ekstrim demi return besar, mungkin investasi langsung di saham atau instrumen lain lebih cocok. Yang jelas, reksadana bukan solusi instan jadi kaya, tapi ini adalah cara cerdas untuk menumbuhkan uangmu dari sekarang dan membangun kebiasaan finansial yang sehat. Karena dalam investasi, bukan soal siapa yang tercepat, tapi siapa yang paling konsisten. Jika kamu suka dengan konten seperti ini, klik tombol subscribe dan like untuk support channel ini, dan share ke temanmu yang butuh insight seperti ini.